Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 21053.094, eee, mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai, eee, fungsi pengendalian dalam manajemen, yang mana ini merupakan tugas terakhir dari pengantar manajemen yang dikelola oleh Ibu Nita Sofia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi kontrol atau pengendalian manajemen. Itu ada beberapa ahli. Yang pertama, menurut Henry Fayol, pengendalian adalah suatu usaha yang terdiri dari melihat segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Dan objeknya menunjukkan kesalahan agar mereka dapat memperbaiki untuk dicegah ataupun agar tidak bisa berulang. Selanjutnya, menurut EFL, yaitu memeriksa kinerja saat ini terhadap yang telah ditentukan standar yang terdapat dalam perencanaan. Dan yang terakhir yaitu menurut Robert J. McLeod, yaitu dapat definisikan sebagai upaya sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja yang standar yang telah ditentukan, direncanakan, atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja ini sejalan dengan standar-standar ini dan mungkin untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengendalian atau fungsi pengendalian dalam sistem manajemen itu adalah sebuah pengawasan, pengontrolan yang kita lakukan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang mana bertujuan untuk mengontrol itu sendiri atau mengawas apa yang sedang dilakukan dalam sebuah organisasi, baik itu dalam sistem perencanaan, controlling, sistem manajemen waktunya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah karakteristik dari kontrol atau pengendalian tadi. Kontrol itu adalah proses yang berkesinambungan. Maksudnya di sini adalah suatu proses yang terkait antara satu sama lain. Di sini misalnya kita mengontrol tentang manajemen waktu yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Jadi otomatis kita akan mengontrol apa-apa aja yang diperlukan dalam memanajemen waktu dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian itu adalah proses manajemen. Yang tadi proses manajemen itu adalah suatu hal yang kita lakukan untuk bisa mengendalikan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, pengendalian juga tertanam dalam sikap tingkat hierarki organisasi. Yang keempat, pengendalian itu melihat ke masa depan. Maksudnya adalah kita itu mengendalikan sesuatu itu bertujuan untuk bisa memperbaiki jika terdapat kesalahan di masa sekarang. Jadi otomatis itu akan melihat ke depan. Yang selanjutnya adalah pengendalian terkait erat dengan perencanaan. Ya, otomatis itu terkait karena jika perencanaan kita tidak kita kendalikan, maka apa yang menjadi kesalahan kita di masa sekarang, maka akan bisa terulang di masa yang akan datang. Selanjutnya, kontrol itu adalah alat untuk mencapai kegiatan organisasi. Ya, memang benar. Karena untuk mencapai suatu organisasi yang lebih memuaskan, maka diperlukan kontrol-kontrol terhadap kinerja para karyawan misalnya. Yang selanjutnya adalah kontrol adalah proses terakhir. Maksudnya itu adalah kita mengontrol apa yang telah dikerjakan itu adalah di akhir. Jadi sama ibaratnya dengan mengevaluasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe dalam pengawasan. Yang pertama ada pengawasan pendahuluan atau yang disebut sebagai feed forward control atau string control.
dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Maksudnya di sini adalah kita lebih dahulu membuat pengendalian-pengendalian seperti apa yang misalnya kita lihat dulu apa yang akan berkemungkinan besar terjadi permasalahan, baru kita akan melihat apa yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah pengawasan kontrol atau concurrent control, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang mana tadi yang pendahuluan tadi didahulukan mengontrol daripada melaksanakan kegiatan. Namun kalau yang ini adalah secara bersamaan antara kita melakukan kegiatan dengan mengontrol kegiatan yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga adalah pengawasan umpan balik atau feedback control, yaitu mengukur hasil dari kegiatan yang sudah diselesaikan. Jadi kalau yang feedback control ini kita lakukan dulu apa saja kegiatan tersebut, barulah kita memberikan pengontrolan atau pengawasan terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam proses pengawasan. Yang pertama, penetapan standar, yaitu suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil. Ada 3 bentuk standar secara umum. Ada standar fisik, standar moneter, dan standar waktu. Yang kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Maksudnya adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa cara, yaitu melalui pengamatan, melalui laporan-laporan, metode, dan inspeksi. Yang keempat adalah pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Maksudnya adalah pembandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila kita perlukan. Tindakan itu bisa mengubah standar, mengubah pengukuran pelaksanaan, dan mengubah cara dalam menganalisa. Selanjutnya adalah faktor-faktor perlunya pengawasan dalam organisasi. Yang pertama, perubahan lingkungan organisasi. Ya, otomatis jika ada perubahan dalam lingkungan organisasi, maka kita perlu mengawas hal tersebut. Kan tidak mungkin dalam satu organisasi atau perusahaan sepanjang masanya itu tidak pernah berubah. Otomatis akan adanya perubahan. Dari perubahan itu diperlukan adanya pengawasan. Yang kedua adalah peningkatan kompleksitas organisasi. Maksudnya adalah kita harus meningkatkan kompleksitas organisasi itu melalui pengawasan. Yang keempat, adanya kesalahan-kesalahan. Dan terakhir adalah kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Selanjutnya adalah langkah-langkah perancangan proses pengawasan. Yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan. Yang kedua, menetapkan petunjuk atau hasil. Yang ketiga, menetapkan standar penunjuk dan hasil. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Dan yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Selanjutnya adalah karakteristik pengawasan yang efektif. Yang pertama, akurat, berarti harus akurat. Kedua, harus tepat waktu. Yang ketiga, objektif dan secara menyeluruh. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Yang keenam, realistik secara organisasional. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan, fleksibilitas. Yang kesembilan,
sebagai bentuk petunjuk dan operasional, dan ke-10 diterima para anggota organisasi. Selanjutnya adalah tipe-tipe atau metode dalam pengawasan. Yang pertama, metode pengawasan secara kuantitatif, yaitu cenderung untuk menggunakan data khusus, dan metode kuantitatif ini untuk mengukur dan memeriksa kuantitas dan kualitas barang atau output. Metode kuantitatif terdiri dari anggaran, dari audit, analisis break event, analisis rasio, bagan, dan teknik yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua adalah metode pengawasan non-kuantitatif, yaitu metode pengawasan yang digunakan manajer dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh dalam sebuah organisasi, dan sebagian besar mengawasi sikap dan performa karyawan. Teknik-teknik yang dilakukan yaitu melalui pengamatan, inspeksi, dan teratur yang secara langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, serta diskusi antar manajer dan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi, dari materi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa fungsi pengendalian dalam sistem manajemen itu sangat diperlukan. Hal ini karena fungsi pengendalian ini sendiri bertujuan untuk membuat suatu organisasi atau perusahaan itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan apa yang telah diperbuat pada masa sekarang untuk bisa diperbaiki pada masa yang akan datang. Bayangkan saja jika tidak adanya proses pengawasan atau pengendalian dalam manajemen, maka perusahaan itu tidak akan bisa berkembang secara efektif. Maksudnya adalah apa yang mereka lakukan di masa sekarang tidak dikoreksi kesalahannya, maka otomatis mereka menganggap itu adalah benar dan mereka akan tetap melaksanakan itu saja. Selain itu, dalam fungsi pengendalian manajemen ini juga dibutuhkan agar perusahaan tersebut dapat lebih berkomunikasi secara efektif dengan para anggotanya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi